Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Reski Auliah Yusuf, SKMMS. Saya merupakan tenaga pengajar dosen di Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muslim Indonesia. Saya bergabung di Universitas Muslim Indonesia sejak tahun 2000 hingga saat ini, dan saya mengajar di bidang ilmu yang saya tekuni, yaitu Gizi Kesehatan Masyarakat. Pada kali ini, saya akan menyampaikan PDDUKTPT di bidang pengajaran saya pada mata kuliah penilaian status gizi atau disingkat PSG. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa kesehatan masyarakat di semester ketiga. Metode pembelajaran yang digunakan untuk mata kuliah ini yaitu ceramah, diskusi, brainstorming, dan juga di laboratorium. Sistem pembelajaran dilakukan secara offline, di ruang kelas, secara tatap muka, dan secara online melalui media Zoom. Selain itu, untuk mengakses materi, untuk melakukan proses diskusi dan mengerjakan tugas, juga mahasiswa dapat menggunakan e-learning atau LMS yang disebut dengan Kalam, yang bisa diakses menggunakan email masing-masing mahasiswa di domain resmi Kampus Universitas Muslim Indonesia. Evaluasi yang dilakukan melalui pemberian kuis, tugas individu, tugas kelompok, praktek PSG, ujian tengah semester, dan juga ujian akhir semester. Mata kuliah ini memiliki 16 kali pertemuan, dan di mana pertemuan ke-8 merupakan ujian tengah semester, dan pertemuan terakhir yaitu pertemuan ke-16 merupakan ujian akhir semester. Dan adapun mahasiswa yang mengikuti mata kuliah PSG ini diharapkan mampu menjelaskan arti dan fungsi penilaian status gizi. Kedua, menjelaskan metode pemeriksaan klinis, biofisik, komposisi tubuh, antropometri, biokimiawi, baik untuk zat gizi makro maupun zat gizi mikro dengan tepat. Yang ketiga, dapat menjelaskan konsep terjadinya masalah gizi dan jenis masalah gizi yang terjadi di Indonesia. Dan keempat, menjelaskan penilaian konsumsi makanan tingkat nasional juga tingkat individu. Dan kemudian dapat menjelaskan atau menginterpretasikan hasil dari metode penilaian konsumsi makanan, baik itu tingkat individu dan tingkat rumah tangga. Nah, adapun referensi yang kami gunakan untuk mata kuliah ini yaitu buku yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Desti Elvira di tahun 2018, penerbit Salemba Medica, dan buku oleh Neti Tamaria di tahun 2017 yang ditulis ya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan juga beberapa artikel terbaru yang mengupdate terkait dengan penilaian status gizi. Untuk kompetensi akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan dapat mempraktekkan metode penilaian status gizinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Jadi tadi setelah kita berdoa deh ya, mungkin langsung saja masuk ke materi perkuliahan kita untuk mata kuliah penilaian status gizi. Jadi ini adalah pertemuan kedua ya. Jadi sesuai dengan RPS kita, yaitu kita akan membahas terkait dengan konsep terjadinya masalah gizi dan masalah gizi di Indonesia itu apa saja sih ya. Dan sesuai dengan RPS kita ya, yang saya harapkan semuanya sudah bisa baca ya, yang sudah kita bahas kemarin juga di pertemuan pertama deh ya, bahwa untuk pertemuan kedua ini ya kita akan membahas terkait dengan konsep terjadinya masalah gizi dan jenis masalah gizi yang terjadi di Indonesia ya. Nah, kemudian untuk kontennya sendiri itu ada 3 ya, terkait dengan riwayat alamiah terjadinya masalah gizi, jenis masalah gizi, dan upaya penanganan intervensi spesifik dan sensitif. Ada yang sudah pernah dengar ini bahasa intervensi spesifik dan sensitif? Belum pernah? Oke, jadi nanti akan dibahas di akhir. Jadi silakan untuk menulis ya, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama di kontrak kita, bahwasanya kalau saya itu nanti akan memeriksa catatannya deh ya, memeriksa catatannya apa yang saya sudah pelajari selama ya pertemuan untuk mata kuliah penilaian status gizi. Jadi silakan catat poin-poin pentingnya. Nah, untuk outline pembelajarannya nanti kita akan sama-sama ya berdiskusi terkait dengan riwayat alamiah terjadinya masalah gizi, kemudian masalah gizi di Indonesia itu apa saja, dan penanganan dan intervensi masalah gizi. Tadi ada sensitif ya dan spesifik.
dan kemudian nanti ada kuis di akhir pembelajaran. Kita masuk ya untuk di bagian pertama, yaitu terkait dengan riwayat alamiah terjadinya masalah gizi. Nah, nanti mungkin di sini adik-adik toh banyak yang bertanya, pernah mungkin selalu nonton YouTube-nya Tan Boy Kun? Suka tah? Nah, Tan Boy Kun itu banyak makan, tetapi badannya bagus-bagus saja, tah? Ideal-ideal saja. Dan sementara mungkin di sini kita merasa saya baru makan 1 jalang kote, kemudian 1 piring nasi padang, langsung kayak gemuk, naik 3 kilo. Itu ya mungkin salah satu contohnya. Jadi nanti kita akan pelajari kira-kira bagaimana sih proses ya riwayat alamiah terjadinya masalah gizi. Kita masuk terkait dengan masalah gizi itu sendiri. Istilah malnutrition. Ini sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Apa itu malnutrisi? Suatu kondisi fisiologis abnormal yang disebabkan oleh konsumsi zat gizi makro yang tidak mencukupi, tidak seimbang, atau berlebihan. Ini betul atau salah? Betul. Oke. B. Suatu kondisi abnormal yang disebabkan oleh konsumsi zat gizi makro dan atau zat gizi mikro yang tidak mencukupi, tidak seimbang, atau berlebihan. Benar atau salah? Oke, suatu kondisi fisiologis abnormal yang disebabkan oleh konsumsi zat gizi makro dan atau zat gizi mikro yang tidak mencukupi. Benar atau salah? Ada benar, ada salah. D. Suatu kondisi fisiologis abnormal yang disebabkan oleh konsumsi zat gizi makro dan atau zat gizi mikro yang berlebihan. Kira-kira yang mana yang paling tepat di sini? B. Yang lain ada mungkin jawaban lain? Siapa jawabnya A? Tidak ada. B. Jadi semuanya B. Oke. Nah, jadi ya yang paling tepat itu adalah B ya. Nah, jadi di sini kalau kita berbicara terkait dengan malnutrition adalah suatu kondisi fisiologis abnormal yang disebabkan oleh konsumsi zat gizi makro dan atau zat gizi mikro. Jadi keduanya. Nah, jadi bukan hanya salah satunya saja, misalnya makro saja atau mikro saja, tidak ya. Jadi keduanya, makro dan mikro yang kemudian tidak mencukupi, tidak seimbang dan atau berlebihan. Jadi sudah disampaikan di pertemuan kemarin bahwasanya malnutrition itu bukan hanya kurang tetapi juga lebih, atau bukan hanya saja lebih tetapi juga masuk kurang. Jadi konsepnya adalah tidak seimbang, mau itu kurang mau itu lebih, ya itu termasuk adalah malnutrition atau malnutrisi. Bisa dipahami? Jadi untuk pengertiannya malnutrition ya di sini adalah keduanya. Jadi jangan lagi ada yang salah. Nah, minggu lalu kita masih ada yang salah mengatakan hanya kekurangan saja yang termasuk malnutrisi. Kemarin juga ada yang bilang ya kelebihan saja yang termasuk malnutrisi. Jadi keduanya. Kalau kita dengar bahasa defisiensi artinya kekurangan, kemudian kalau kita dengar bahasa eksesif ya itu artinya dia kelebihan, over. Ya, kemudian eksesif ya kelebihan berat badan, ya BB-nya tidak sesuai dengan IMT, ya itu dikatakan kelebihan berat badan. Kemudian obesitas itu di atasnya lagi kelebihan berat badan. Jadi tidak dikatakan sehat, jadi kurus itu tidak sehat, tidak bagus, ya. Kemudian gemuk, ya gemuk juga itu tidak bagus. Keinginan kita ya baik itu perempuan maupun laki-laki adalah kita harus punya ya body yang ideal, nah tidak kurus dan juga tidak gemuk, ya artinya seimbang. Di sini mungkin juga kita sudah belajar deh terkait dengan teori dasar timbulnya masalah atau penyakit. Pernah dengar istilah segitiga epidemiologi? Pernah, pasti tak? Oke. Segitiga epidemiologi ini merupakan salah satu teori dasar ya. Kenapa kemudian misalnya penyakit itu bisa timbul pada kita manusia di sini sebagai host. Nah, di sini kalau ada namanya agent di sini kira-kira kalau kita ambil dalam masalah gizi apa di sini? Penyakit diare itu manusia, jadinya itu penyakit diare, influenzanya itu virus atau kuman. Oke, ya. Jadi misalnya di sini manusia, agentnya misalnya ya virus atau kuman yang menyebabkan diare, ya, yang berasal dari misalnya dari lingkungan, dari makanan yang kita konsumsi, makanan yang sudah mungkin kadaluarsa kita konsumsi sehingga di dalamnya banyak ada mie jamur, ada virus, ada bakteri dan sebagainya, yang kemudian ya kita sebagai host ini yang kemudian bisa menderita suatu penyakit gangguan pencernaan. Kemudian ada namanya jejaring sebab akibat ya. Jadi misalnya di sini penyakit masalah gizi yang kita ketahui itu apa? Misalnya stunting, ya. Nah, anggaplah stunting di sini. Jadi stunting yang kita ketahui itu banyak faktor yang menyebabkan. Jadi antara faktor 7, faktor 8, faktor 9, faktor 10, faktor 11 ya bergabung yang menyebabkan faktor 3. Nah, kemudian faktor 8, faktor 9 menyebabkan faktor 4. Ketika faktor 9 misalnya bergabung dengan faktor 10 menjadi faktor 5. Kemudian faktor 4 bergabung menyebabkan faktor 1 dan faktor 2. Akhirnya menyebabkan penyakit X ya. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Nanti kita akan bahas selebihnya ya di next slide ya. Nah, kemudian terkait dengan model roda. Nah, di sini kita lihat di dalam inti itu ada inti genetik atau masalah keturunan. Nah, semakin kalau roda itu semakin di dalam artinya semakin kecil, semakin keluar itu semakin besar. Jadi terkait dengan penyebab masalah gizi itu, kalau ya kita berbicara
terkait dengan masalah gizi ya memang sudah banyak penelitian yang menyatakan bahwasanya ya masalah keturunan itu atau masalah gen itu hanya sekian persen saja. Toh bisa menyebabkan orang itu misalnya pendek ataupun kekurangan gizi, ya itu masalah keturunan itu berpengaruh hanya sekian persen saja. Nah, kemudian lebih keluar lagi di sini ada lingkungan biologis, lingkungan fisik, lingkungan sosial yang kemudian ya kalau kita katakan ya memang betul. Nah, ketika misalnya kenapa orang di Papua banyak yang mengalami gangguan gizi? Kenapa kira-kira? Karena masalah ekonomi ya, walaupun misalnya banyak makanan di tempat penjual makanan, tapi kalau misalnya kita tidak punya uang untuk membeli, ya bagaimana caranya kita bisa membeli makanan yang baik, yang seimbang. Nah, kemudian kalau misalnya lingkungan fisik, walaupun kita misalnya makan makanan yang bergizi, tetapi ya kita misalnya tinggal di daerah yang mohon maaf di daerah yang kotor, di daerah yang kotor yang kemudian itu ya bisa menyebabkan kita lebih mudah terinfeksi penyakit, berbagai macam penyakit, misalnya ya penyakit seperti diare ataupun ISPA, ya infeksi saluran pernafasan, kemudian ya saluran pencernaan dan sebagainya. Ya kemudian ya bagaimana misalnya zat-zat gizi yang kita konsumsi itu bisa menyerap dengan baik. Ya kalau misalnya kita sakit-sakitan, ya oke. Jadi di sini untuk proses terjadinya gangguan gizi, ya kita bisa lihat di sini deh. Jadi awalnya itu ya dimulai dengan cadangan tubuh menurun, kemudian defisiensi pada jaringan dan serum. Ya defisiensi itu tadi apa? Kekurangan juga. Jadi mulai kekurangan jaringan, kemudian timbul gejala klinis, kemudian daya tahan tubuh menurun. Ya, nah ada perubahan anatomis, perubahan bentuk tubuh yang awalnya harusnya tegak lurus, yang kemudian kita lihat ya tulang belakangnya itu bengkok. Sebelum sampai pada gejala defisiensi yang nyata atau fatal seperti ini, ya itu bisa diperbaiki. Jadi masuk juga terkait dengan kecepatan perubahan itu tergantung apa. Ya, jadi mungkin ya seseorang itu biasanya beda-beda. Toh ada yang cepat kali turun berat badannya, ada yang lama. Nah, itu ya tergantung dari cadangan yang tersedia. Nah, jadi ketika kita punya banyak cadangan lemak, ya itu biasanya ya kalau misalnya kita olahraga, kemudian kita mungkin melakukan pola diet, kita rubah pola diet kita menjadi lebih sehat. Ya biasanya kalau misalnya kita beraktivitas yang lebih, ya kalau misalnya mungkin intake yang masuk itu kurang, ya maka cadangan kita yang akan dibakar. Lemak kita yang akan dibakar untuk menjadi energi, ya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, jadi ini konsep penyebab masalah gizi, ya. Jadi ini dari Kementerian Kesehatan. Jadi di sini deh kita lihat masalah dasar dari masalah status gizi. Di sini ada apa? Krisis politik dan ekonomi. Nah, ada yang bisa menyampaikan kira-kira bagaimana politik ini kemudian menyebabkan kemiskinan, pendidikan rendah, ketersediaan pangan, kesempatan kerja yang merupakan masalah utama. Ada yang bisa? Ya, silakan Zara. Tahu Ibu, sekarang itu anggaran stunting dari pemerintah, misalnya dari atasan yang paling atas, mungkin misalnya ada anggaran 3 miliar, diturunkan kepada bawahan, misalnya gubernur, pemerintahan gubernur itu menjadi 2 miliar. Dia tidak tahu apa yang terjadi di situ, jadi setiap penuh kepada masyarakat itu semakin rendah, jadi tingkat kemiskinan juga itu sampai ke masyarakat itu jadi kurang, Ibu. Terima kasih ya Hazara, sangat baik. Jadi saya berikan contoh yang lain juga masalah krisis politik dan ekonomi. Misalnya korupsi, masalah korupsi. Kemudian ya masalah ya misalnya masalah politik yang terkait misalnya penggusuran ya dan sebagainya. Ya misalnya ya seperti yang disampaikan tadi sama Azara. Dana stunting yang harusnya bernilai 3M ya. Nah, dikatakan ya pernah ada berita ya dikatakan bahwa hanya 1M saja yang sampai ke masyarakat, ke perut masyarakat yang menjadi telur. 2M-nya itu dipakai untuk rapat, pakai untuk bikin pagar puskesmas, dan sebagainya. Ya Allahu alam. Nah, kemudian ya karena masalah ya politik, masalah ekonomi ini yang seharusnya uang itu dipakaikan untuk belikan makanan untuk pada masyarakat yang misalnya membutuhkan, akhirnya tidak dapat, akhirnya otomatis ya mempengaruhi apa yang namanya ketersediaan pangan mereka, ketersediaan apa yang akan mereka konsumsi. Nah, kemudian juga kalau misalnya krisis politik ya, pemerintah yang pro China, bagaimana orang-orang misalnya yang kesempatan kerja yang harusnya itu menjadi milik kita, misalnya orang pribumi ya, yang akhirnya kemudian itu diambil oleh misalnya orang-orang asing dan sebagainya ya. Nah, bagaimana misalnya seorang ayah bisa memberikan nafkah, memberikan makanan yang
sehat ya, dengan konsep seimbang kepada keluarga kalau misalnya tidak punya kerja. Nah, tidak punya kerja ataupun misalnya ya bagaimana kita misalnya juga lagi contohnya ya, ketersediaan pangan ya, walaupun kita misalnya banyak uang tetapi kita misalnya pemerintah tidak mampu menyediakan stok beras yang cukup, kita juga bahkan ya kekurangan bahan pokok dan sebagainya. Nah, kemudian dari masalah utama ya, dari masalah dasar terkait dengan krisis politik dan ekonomi, jadi harus smart nanti dalam pemilihan presiden ya 2024 ya dan sebagainya, karena ya ini merupakan dasar masalahnya. Dan kalaupun di sini nanti ada yang bekerja mungkin ikut dalam sistem politik, sistem pemerintahan ya, jangan koruptor. Nah, jadi ya coba untuk ya bekerja secara bertanggung jawab, bekerja dengan jujur, amanah ya, karena ya masalah dasarnya adalah dari sini memang. Nah, jadi jangan bilang bukan jurusanku itu pemilihan presiden, bukan jurusanku pemilihan ini ya. Kita sudah tahu bahwa ya dasarnya memang masalah di sini. Jadi tergantung dari pemerintahan kita, politik di negara kita, ekonomi kita. Nah, kemudian masuk ke masalah penyebab tak langsung. Di sini ada ketersediaan pangan tingkat rumah tangga, perilaku asuhan ibu dan anak, pelayanan kesehatan ya. Nah, bagaimana misalnya seorang anak itu mau bisa makan makanan yang cukup, yang sehat, kalau di rumahnya tidak ada makanan, ketersediaan pangan tingkat rumah tangganya itu tidak ada. Nah, kemudian bagaimana anaknya mau makan? Nah, perilaku asuhan ibu dan anak ya. Jadi ingin saya tambahkan di sini bahwa perilaku asuhan ibu, bapak dan anak ya. Jadi perilaku asuhan ya dari ibu dan bapak. Jadi bapak juga harus ikut serta dalam asuhan anak ya di sini. Jadi kemudian di sini ya terkait misalnya ya ada nanti next slide ya, menyatakan bahwa ya kata-kata lembut, perlakuan sayang, perlakuan lembut kepada anak itu juga mempengaruhi tumbuh kembang anak ya. Nah, itu juga masuk di dalamnya. Kemudian pelayanan kesehatan ya. Jadi bagaimana misalnya kita bisa sehat kembali. Nah, kalau misalnya kita sekarang di Jakarta itu banyak anak-anak yang menderita ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Karena apa? Karena polusi udara. Oke lah, kalau orang-orang kaya ya pasti orang berduit ya, yang punya asuransi kesehatan ya pasti bisa untuk mengakses pelayanan kesehatan. Jadi ya seminggu 5 hari ya oke, ISPA-nya sudah sembuh. Nah, bagaimana kalau misalnya anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, yang tidak punya BPJS, misalnya tidak punya KIS, apakah mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan misalnya ya? Kalau misalnya mereka tidak dapat pelayanan kesehatan ya, penyakit ISPA-nya itu tidak akan sembuh. Bisa berlarut-larut yang bisa menyebabkan ya menjadi pneumonia berat ya. Kalau misalnya anak-anak mengalami pneumonia berat ya, itu kemudian pastinya akan ya mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya ya, akan malas makan ya, cenderung rewel dan sebagainya, susah tidur ya. Itu kemudian ya yang menyebabkan kemudian anak-anak bisa mengalami yang namanya masalah status gizi ya. Kemudian dari sini ketersediaan pangan tingkat rumah tangga tadi ya, bagaimana misalnya asupan gizinya bagus kalau dia tidak punya ya makanan di rumahnya. Kemudian pelayanan kesehatannya tadi ya terkait dengan infeksi penyakit ya. Kalau misalnya ini ya asupan gizi kemudian infeksi penyakit sudah sampai pada tahap penyebab langsung ini, yang kemudian itu dari ya asupan gizi kurang, kemudian sakit-sakitan lagi ya dan sebagainya, yang kemudian yang menyebabkan masalah gizi. Nah, jadi ya ini kedua faktor ini, asupan gizi dan infeksi penyakit, itu disebut dengan penyebab langsung ya. Kemudian ada 3, ketersediaan pangan tingkat rumah tangga, perilaku asuhan ibu dan anak, pelayanan kesehatan itu dikatakan penyebab tak langsung, dan kemudian ya kemiskinan, pendidikan rendah, ketersediaan pangan, kesempatan kerja disebut dengan sebagai masalah utama, dan krisis politik dan ekonomi yang menjadi masalah dasar. We have to think ya, jadi kita harus ya berpikir lagi lebih broad ya, lebih besar ya, bahwa masalah gizi itu tidak hanya disebabkan apa yang masuk ke dalam mulut, tapi ada masalah-masalah di bawah ya. Jadi ya, sebelum makanan itu masuk ke mulut ada prosesnya panjang di belakang, mulai dari distribusinya, mulai dari pengolahannya, kemudian bagaimana bisa terdistribusi dengan baik dan sebagainya. Itu tentunya ya ada peran pemerintah ya. Jadi itu yang perlu kita pahami. Oke. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita lanjut di bagian B, masalah gizi di Indonesia? Any questions? Oke, silakan Dek. Baik, perkenalkan saya Dr. Aure. Pertanyaan saya itu tadi disebutkan kalau ada orang yang bisa makan pagi itu termasuk gangguan mental. Tapi ada sepupu saya kalau misalnya dia makan pagi, siangnya tuh dia muntah-muntah. Iya, oke. Ya, mungkin itu ada
kita pasti tidak bisa menjudge deh ya, karena itu mungkin ada pengaruh ya gangguan kesehatan yang lainnya. Karena ya menurut studi yang ada, yang memang kalau normalnya juga ya bahwasanya ya makan pagi itu sangat penting deh ya. Karena kenapa ya, aktivitas kita kan ya dimulai di pagi hari. Nah, kalau kita beraktivitas ya tentunya membutuhkan energi. Nah, tentunya ya kalau misalnya kita beraktivitas, misalnya kita beraktivitas di siang hari, kalau kita tidak makan pagi, bahan bakarnya itu dari mana? Kalau kita tidak makan pagi. Nah, sehingga biasanya kalau misalnya ya orang-orang yang tidak makan pagi, nah biasanya itu akan mudah mengantuk, kemudian merasa lelah dan sebagainya ya. Karena apa ya? Karena tidak ada bahan bakarnya untuk memperoleh energi. Nah, kalau misalnya habis makan pagi kemudian muntah-muntah, ya mungkin ada penyebab lain. Nah, tapi normalnya ya makan pagi itu sangat penting, for your information ya. Jadi sebaiknya kita ya sebelum beraktivitas seharusnya kita makan pagi. Jadi makan paginya juga jangan terlalu berat, jangan langsung misalnya nasi kuning atau konro nah itu jangan. Jadi yang disarankan itu kalau kita mau makan pagi ya bisanya high protein, makanan yang tinggi protein. Nah, misalnya susu, telur, sayur ya dan sebagainya. Kalau banyak karbo itu akhirnya kita merasa ngantuk dan malas seperti itu. Jadi ya bagusnya ya telur, susu ya dan sayur, buah ya, pisang, apel seperti itu. Ya mungkin semoga itu menjawab deh ya. Siapa nama tak lagi? Iza ya. Deh ya, masalah gizi di Indonesia. Jadi apa saja masalah gizi utama di Indonesia? Apa saja kira-kira? Oke, stunting, apalagi? Gaki, oke, apalagi? Obesitas, apalagi? Anemia, oke. Wasting, apalagi? Nah, jadi ini adalah 5 masalah gizi utama di Indonesia. Yang pertama itu kekurangan energi dan protein atau biasa kita dengar KEP. Nah, kekurangan energi dan protein. Ini masuk di dalamnya ada nanti stunting, kemudian kekurangan vitamin A, KVA, ya. Kemudian gangguan akibat kekurangan yodium, tadi Gaki. Kemudian anemia, ya, kekurangan zat besi. Kemudian kegemukan dan obesitas. Masalah anemia gizi besi, ya. Kita sudah pahami semua bahwa anemia itu kondisi di mana tubuh memiliki jumlah eritrosit atau sel darah merah yang rendah, ya. Kalau tubuh kita mengalami jumlah eritrosit atau sel darah merah yang rendah, ya itu kemudian dikatakan anemia, ya. Kemudian di sini ya penyebab anemia, ya di sini ada kita baca lingkungan, terkait dengan ya asupan makanan yang kurang, dampak dari kemiskinan, ya, malnutrisi atau kebiasaan makan atau vegetarian. Nah, di sini vegetarian juga ya protein hewani itu yang mengalami anemia juga, ya. Nah, kemudian kita lanjut saja. Nah, di sini ya gejala anemia gizi besi yang paling sering atau sangat sering bahkan terjadi. Kemudian letih, susah bernapas dan pusing, rambut rontok, sindrom kaki gelisah, kesimutan, kulit kering, ya, nyeri dada dan sebagainya, kardiak murmur. Nah, itu juga salah satu tanda anemia. Kemudian ada di sini ya koilonikia dan sebagainya, ya ini sindrom yang sangat jarang terjadi. Ya, yang paling sering itu ini ya, letih, lesuh, lunglai, ya kalau kita mengalami anemia. Jadi makanya ada namanya TTD, tablet tambah besi, tablet tambah darah, bukan tablet tambah besi, tablet tambah darah. Nah, pada anak isinya itu adalah zat besi, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa ya kekurangan zat besi atau anemia defisiensi besi, ya, itu pada anak ketika situasi hemoglobinnya itu di bawah 12 gram. Nah, itu kemudian pada anak ya pada umumnya ya disebabkan ada 4 ya ini penyebab anemia itu, karena pendarahan ya, kemudian anemia karena gangguan sumsum tulang, anemia karena mudah pecahnya eritrosit dan kekurangan zat besi. Ya pada umumnya ini kekurangan zat besi, ya. Ini makanya ada TTD namanya. Dan kemudian kenapa juga kalau kita pada saat hamil itu kita harus mengkonsumsi zat besi, asam folat, kalsium, ya itu karena ya untuk memberikan istilahnya asupan zat besi kepada janin dan ibunya. Nah, bayi itu kalau mengalami anemia dia akan malas makan, akan rewel. Jadi itu salah satunya kenapa kalau misalnya mungkin ada adik yang malas makan, coba dicek anemia atau tidak. Nah, kalau misalnya dia anemia ya kasih suplemen yang untuk mengatasi masalah anemia, yang pada anak. Oke, kita lanjut saja, percepat ya. Jadi kemudian ini vitamin A. Jadi masalah kekurangan vitamin A juga, ya. Jadi di sini dikatakan kekurangan vitamin A terjadi karena kekurangan provitamin A, ya. Kemudian menyebabkan ya mata katarak. Ini juga salah satu, masih banyak sekali di Indonesia, di kampung-kampung orang yang mengalami katarak.
Nah, ini ya salah satu penyebabnya ya karena kekurangan vitamin A. Ya, dan vitamin A juga ini kita bisa dapatkan di puskesmas secara gratis deh. Silahkan ya, diminta. Ini konsumsi. Oke. Nah, kemudian gaki. Ya, tadi masalah gondok ya. Jadi sekumpulan gejala yang timbul karena tubuh seseorang itu kekurangan unsur yodium secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Nah, jadi di sini adalah yodium yang terdapat di alam ya, baik tanah maupun air, yang merupakan zat gizi mikro yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, jadi di sini dikatakan mengapa kita butuh yodium ya, karena di sini ya dalam tubuh kita membutuhkan yodium untuk membentuk hormon tiroksin. Jadi yang berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan mulai dari janin sampai dengan dewasa. Kita bisa bayangkan kalau hormon tiroksin kita terganggu, ya bagaimana pertumbuhan dan perkembangan kita dari janin sampai dewasa itu akan terganggu. Jadi sangat penting ya, apakah kita mengkonsumsi garam beryodium atau tidak ya. Jadi coba dicek, banyak sekali sekarang dijual garam yang sudah diyodiumkan. Nah, yang itu yang harus kemudian kita konsumsi. Sangat-sangat penting juga. Tapi jangan juga berlebihan, nanti bisa hipertensi. Oke, lanjut. Nah, overnutrition atau kelebihan gizi. Di sini dikatakan ya, akumulasi lemak tubuh yang berlebihan sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara asupan dan pengeluaran energi. Karena total asupannya banyak, aktivitasnya kurang, ya yang kemudian ya tidak ada kalori yang terbakar, yang akhirnya ya menumpuklah kalori dalam tubuh. Dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk fat, dalam bentuk lemak ya. Nah, jadi jangan heran kalau sekarang ya banyak anak muda yang meninggal dunia masih kelihatan bugar, yang kemudian ya serangan jantung ya karena ya mungkin ya pola makan yang salah. Nah, jadi seperti ini. Mungkin banyak yang bilang Tan Boy Kun, dia makannya banyak tapi badannya gagah, berotot dan sebagainya. Ya, karena apa? Apa yang dia lakukan? Iya, karena olahraga. Dia bakar semua kalori yang masuk dengan olahraga. Ini juga avocado yang dulunya kurus. Dulu dia konten kreator video makanan-makanan sehat. Dia vegetarian. Tapi karena tidak ada yang nonton kontennya vegetarian dan kemudian lihat konten-konten kreator yang lain makan banyak yang nonton. Akhirnya dia pindah juga. Akhirnya dia ikut konten mukbang. Ya akhirnya seperti ini jadinya. Nah, akhirnya juga ya mengalami kegemukan ya. Nah, jadi bukan berarti kita harus makan banyak seperti ini ya, tidak boleh ya. Itu binge eating ya salah satu abnormal juga, sesuatu yang tidak normal yang tidak boleh kita lakukan. Ya karena ya lambung, usus juga punya kemampuan terbatas untuk mencerna semuanya ya. Jadi tidak boleh kita lakukan. Oke, nah jadi ini salah satu pencegahan ya, pencegahan obesitas ya. Jadi yang pada umumnya memang aktivitas fisik ya paling tidak itu 150 menit deh seminggu kita lakukan. Ya paling tidak 30 menit lah kita coba lari. Nah, untuk mencegah yang namanya obesitas ya. Nah, kemudian ya isi piringku ya, dalam satu isi piring itu harus ada sumber karbo, sumber protein, buah-buahan dan sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral. Nah, jadi ini juga salah satu proporsi status gemuk ya pada balita ya, dikatakan di sini ya cukup tinggi ya, ada 11,8% ya secara nasional ya balita yang mengalami gemuk. Tadi kurus ada 13,8. Jadi hampir sama masalahnya, double burden kita. Jadi selain masalah kurang gizi, kita juga mengalami masalah kelebihan gizi pada anak. Oke, kemudian lanjut. Nah, stunting mungkin ini semua sudah sering mendengarkan deh ya, bahwa stunting itu adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama. Akibat dari stunting itu sendiri ya terganggu pertumbuhan fisiknya, terganggu perkembangan otaknya. Kemudian ya tentunya sangat mempengaruhi kreativitas kita. Jadi pola makan very important ya. Jadi di sini ya tadi sudah kita pelajari juga di awal deh ya, bahwa penyebab langsung masalah status gizi itu ada asupan pangan gizinya, apa yang kita makan, kemudian kesehatan kita atau sehat tidaknya. Yang intervensinya ini ada penanganan balita gizi buruk, suplementasi mikronutrien dan kebersihan diri. Kemudian untuk intervensi spesifiknya ya, untuk masalah penyebab tidak langsungnya dan akar masalahnya, di sini ada program-programnya. Program ketahanan pangan, sistem kesehatan, jaminan sosial seperti BPJS,
prokes, air bersih dan sanitasi, pendidikan remaja putri untuk kita ya. Nah, kemudian perubahan iklim ya dan sebagainya. Ini beberapa penanganan untuk masalah gizi yang ada di Indonesia, termasuk tadi TTD, Posyandu, itu program-program pemerintah ya. Ada yang bisa menjawab salah satu pertanyaan dari soal ini? Nomor 3 mungkin, jelaskan dampak dari masalah gizi. Anyone can answer it? Zara, silakan. Masalah gizi Indonesia itu yang pertama itu ada KEP atau KEP, kekurangan energi protein. Kalau yang masalah beratnya itu ada marasmus dan kwashiorkor, juga stunting, anemia. Oke, ya terima kasih ya. Jadi kalau untuk singkatnya, dampak dari masalah gizi itu tadi terkait apa? Sumber daya manusia. Nah, SDM rendah. Ketika anak-anak mengalami gizi, ya kemudian menjadi SDM dengan sumber daya manusia rendah. Nah, yang menjadi beban ya. Nah, oke. Kemudian ada tugas, silahkan dikerjakan deh ya. Buat story IG dan post. Praktekkan isi piringku, foto makanannya, kemudian dibuat story dan dipost. Komennya itu apa manfaat mengkonsumsi gizi seimbang dan apa tujuan pribadi Anda. Jadi foto menunya dan kemudian ya silahkan sekreativitas Anda ya. Oke, ini referensi yang saya gunakan tadi deh ya. Mungkin cukup untuk perkuliahan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatannya ya, semoga ada ilmu bermanfaat yang diperoleh. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.